Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dalam kesempatan hari ini, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita sedang beribadah sekaligus kita memperingati hari kemerdekaan dari bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Nah, saudara, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Sekali merdeka, tetap merdeka. 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 Haleluya. Itulah semangat daripada bangsa Indonesia, ya. Nah, saudaraku, kenapa sekali merdeka tetap merdeka? Itulah semboyan dari bangsa kita, ya. Karena itu terjadi sejak zaman kemerdekaan, ya. Kemudian mereka mempunyai satu mutu, mempunyai satu semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, dan itu terus didengung-dengungkan sampai pada setiap tahun, ya, di mana ada peringatan kemerdekaan selalu didengungkan, sekali merdeka dan tetap merdeka. Dan sampai sekarang, ya, dan khususnya sekali lagi pada kesempatan-kesempatan peringatan 17 Agustus, tidak peduli siapapun, ya, di kampung, di kantor, di sekolah, ya, itu semua selalu memperingati. Ya, jadi sekali lagi bahwa peringatan 17 Agustus ini untuk kita tetap mempertahankan kemerdekaan. Ya, mengapa semboyan ini selalu didengungkan? Saudara, karena bangsa kita nggak mau dijajah kembali. Karena dijajah itu nggak enak. Ya, makanya merdeka dari penjajahan. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Dan tidak mau dijajah kembali. Karena Indonesia ini dijajah oleh bangsa asing sekitar 350 tahun lebih. 3,5 abad lebih, bayangkan. Kita baru merdeka 79 tahun. Ya. Sedangkan belum memadai dengan waktu dijajah. Dijajah 3,5 abad, ya, yang lalu. Dan selama penjajahan itu, tentu namanya dijajah, ya, kita harus tunduk kepada penjajah. Kita tidak punya kebebasan. Semua aktivitas kita dipantau. Kalau salah kemudian, ya pasti ada sanksinya. Dan sama sekali kita tidak memiliki kebebasan. Semua dikuasai dan dikendalikan oleh yang namanya penjajah. Ya, saya tidak sempat meneliti. Ya, 350 tahun ini mungkin dijajah Belanda, baru kemudian berapa tahun baru Jepang. Ya, tetapi sekali lagi namanya dijajah itu tidak enak, saudara. Karena sekali lagi tidak punya kebebasan, ya. Siapapun yang melanggar aturan-aturan dari penjajah, oh pasti dapat sanksi dari penjajah ini, ya. Nah, sebab itu sekarang kita sudah merdeka. Kita selalu mengumandangkan sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, sekarang bangsa Indonesia boleh bernafas lega, boleh beraktivitas dengan bebas, boleh kemudian mengembangkan negara ini dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh si penjajah. Ya, nah, saudaraku, memang kita perhatikan bahwa secara fisik kita sudah nggak dijajah lagi, kita merdeka. Mau apapun kita leluasa secara fisik, tapi bagaimana secara rohani? Nah, ini yang penting, saudara, karena manusia itu memiliki kehidupan yang fisik ini dan kehidupan yang rohani. Apakah yang rohani ini kita juga bisa menikmati kemerdekaan, kebebasan?
Ataukah masih kita berada dalam belenggu penjajah? Sedangkan penjajah secara rohani itu adalah setan yang menjajah kita dengan satu tindakan perbuatan dosa. Saudara, apa kita sudah bebas dari dosa? Atau tetap hari ini masih dalam kondisi sebagai manusia yang berdosa? Belum merdeka? Ini penting, saudara. Ya, karena apa? Alkitab itu mengatakan sejak semula manusia itu sudah dikuasai oleh dosa. Ya, sudah dikuasai, dijajah oleh dosa. Tatkala manusia yang pertama gagal untuk mengambil satu tindakan cocok persis sesuai dengan firman Allah, dan kemudian manusia gagal, jatuh dalam dosa, dan sejak itulah persekutuan dengan Allah hilang. Nah, saudaraku, pada dasarnya manusia itu dari awal sampai sekarang itu masih berada di dalam kondisi yang berdosa. Ya, kita baca ayatnya di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya, ini pemazmur menangis, di dalam kesalahan aku diperanakan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, jelas saudara di sini, walaupun manusia itu baru lahir, dia tidak merdeka, dia dikuasai oleh dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, jadi dosa itu menyakitkan, saudaraku. Ya, sekali lagi tidak ada seorang yang dilahirkan, baru lahir, kemudian tertawa terbahak-bahak. Begitu lahir, wah, aduh, senang saya bisa lahir di dunia. Nggak ada. Yang ada adalah nangis, nangis, dan menangis. Kenapa? Tanpa disadari, mereka sendiri sadar bahwa ketika dia dilahirkan, ternyata dia berada di dalam kekuasaan dosa. Ya. Nah, saudara tidak perhatikan apa yang selanjutnya dikatakan di situ. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23a dikatakan di sana, sebab upah dosa itu adalah maut. Jelas, saudara? Upah, ganjaran dari tindakan perbuatan dosa itu adalah maut. Nah, apa yang dimaksudkan dengan maut ini? Kita perhatikan dalam Ibrani pasal 10 ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Makanya itu, saudara, tidak ada orang yang kepingin mati loh. Ya, ayo, siapa yang kepingin cepat mati? Sakit sedikit aja sudah diobati. Tujuannya apa? Supaya tidak mati. Karena setelah kematian itu terjadi sesuatu yang mengerikan, bahwa manusia akan menghadapi penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Baik, belum tak buka ya. Jadi saudara, perhatikan di sini, setelah manusia itu mati, karena tadi dikatakan, aku dilahirkan di dalam dosa. Upah dari dosa itu adalah kematian, dan kematian yang mengerikan. Bukan saja dari tanah kembali kepada tanah, tetapi Alkitab mengatakan roh kembali kepada Allah. Tetapi kemana? Hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Tapi yang jelas orang berdosa tidak akan pernah mungkin bisa menghuni di surga. Tetapi dikatakan api yang menghanguskan. Saudaraku, jadi jelas ya, siapapun sudah terancam ini. Tidak peduli orang kaya, tidak peduli orang miskin, tidak peduli orang bodoh, orang pinter, muda atau tua,
semua terancam, semua akan mati, dan sesudah mati akan datang hukuman. Nah, tetapi bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan? Ini penting, saudara. Kembali kepada sejarah ya, bahwa bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaan itu bukan serta-merta, bukan ujuk-ujuk, ya, bukan dadakan, ya. Tetapi kita melihat kemerdekaan itu terjadi karena ada pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang memperjuangkan. Siapa yang hafal nama pahlawan yang memperjuangkan negeri kita? Nah, itu hanya proklamasi itu ya, proklamasi, tapi sebelumnya, iya itu. Bayangkan ketika dijajah itu sesuatu yang menderita. Saya saja waktu dalam penjajahan itu, ya, saya berjalan kaki dari Surabaya sampai Mojokerto. Makanya ya kan ada gerak jalan Surabaya Mojokerto. Saya ikut, tapi bukan saya di kandungan ibu saya. Ibu saya yang berjalan. Ya, tapi sekarang kok kayaknya enggak ada lagi ya peringatan atau gerak jalan Surabaya Mojokerto. Masih ada ya? Ya, itu untuk memperingati, untuk mengenang betapa menderitanya orang waktu dijajah. Tetapi ketika pahlawan itu muncul, maka kemerdekaan itu terjadi. Ya, dan pahlawan itu hanya bukan saja berperang, tapi dia rela mati. Ya, makanya kemudian seringkali kita memperingati pahlawan-pahlawan kita. Nah, itu secara jasmani ya. Bangsa Indonesia ini bisa bebas, bisa merdeka karena ada pahlawan-pahlawan. Bagaimana sekarang dengan kita? Secara rohani dijajah oleh setan, oleh iblis, oleh dosa. Bagaimana bisa merdeka? Kalau bangsa Indonesia merdeka karena pejuang-pejuang pahlawan, maka kita secara rohani juga harus ada pahlawan yang memperjuangkan kita. Dan pahlawan kita satu-satunya, enggak banyak, cuman satu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara, dikatakan tadi di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia itu pemberian cuma-cuma. Ya, pemberian cuma-cuma itu namanya karunia. Ya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bagaimana kita bebas? Merdeka dari dosa. Harus ada pahlawan yang berani mati. Dan pahlawan kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan telah memerdekakan kita sebagai orang berdosa ini ya, saudaraku. Tetapi cara membebaskannya bukan dengan barang yang fana. Ya, bukan dengan barang yang akan binasa. Beda dengan pengadilan di dunia ini. Orang salah pun bisa benar karena dibela, dan pembelaannya menggunakan yang namanya suap. Dengan uang, orang salah bisa bebas, orang yang benar bisa masuk penjara. Karena peranan duit. Tetapi untuk dosa ini, kita tidak bisa diselesaikan dengan uang, dengan harta. Ya, tetapi penyelesaian itu, ya, sekali lagi, tidak mudah. Dan itu mahal sekali nilainya. Ya, di dalam Mazmur pasal 49 ayat 8 dan 9, tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak ada.
seberapa banyak nilai kekayaan kita, itu tidak dapat menyelesaikan yang namanya dosa. Tidak bisa kita suap Allah itu. Ya, saudara, kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Tidak bisa ya, tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi, uang kita memang berguna sih di dunia ini. Ya, kita dapat gunakan apa, baik digunakan foya-foya ataupun digunakan untuk bersosial. Berguna selama di dunia. Tetapi untuk keselamatan kita, untuk kita bebas dari dosa, untuk kita merdeka dari dosa, bukan barang yang murahan. Sama seperti bangsa Indonesia, merdeka bukan dengan barang murahan, pertaruhan nyawa dari para pahlawan. Banyak pahlawan yang gugur, tetapi untuk dosa satu saja pahlawan yang gugur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus telah membayar lunas, sekali lagi, dosa-dosa kita bukan dengan uang, bukan dengan harta yang fana, tetapi dengan darahnya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, telah diambil alih oleh Tuhan dari penjajahan, dari pegadaian, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang artinya bahwa hidup kita sia-sia ini percuma kita hidup secara atau pada ujungnya kita binasa. Tapi Tuhan berkarya, ya. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu telah warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, yang akan bisa binasa, bukan pula dengan perak ataupun emas. Saudara, berapa kilo emas kita? Itu masih bisa dinilai harganya. Tetapi itu tidak digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menebus kita dari dosa. Ya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah dengan penumpahan darah. Penumpahan darah itu artinya hidupnya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, hanya dengan darah Yesus. Ya. Itulah sebabnya kalau bangsa Indonesia mempunyai semboyan, maju tak gentar membela yang benar. Betul, itu tidak salah. Yang benar mesti dibela. Kenapa bangsa Indonesia, pahlawan-pahlawan itu rela mati untuk bangsa Indonesia? Karena bangsa Indonesia itu benar, karena negeri ini miliknya bangsa Indonesia, perlu dibela. Makanya semboyannya, maju tak gentar membela yang benar, ya. Tetapi di luar jangkauan akal kita ini, justru Tuhan Yesus maju tak gentar membela yang salah. Ayo, bisa diterima enggak? Nggak bisa diterima dengan akal. Tapi itu kenyataannya. Tuhan Yesus sebaliknya membela orang-orang berdosa yang terancam dengan kematian kekal. Saudara, justru Tuhan Yesus mati bagi orang berdosa dengan cara mengorbankan dirinya. Dia menebus kita semua. Ya, dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21, di situ dikatakan, Dia, Tuhan itu, yang tidak mengenal dosa. Dosa saja nggak kenal loh dia. Apalagi melakukan. Beda dengan kita ya. Kalau kita akrab dengan dosa. Siang malam berdosa dengan lidah, dengan tindakan, dengan pikiran. Kita akrab dengan dosa. Tetapi Yesus itu tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuatnya menjadi dosa
Karena kita, bukan karena dirinya sendiri, supaya di dalam Dia kita orang berdosa ini dibenarkan oleh Allah. Waduh, sekali lagi tidak bisa diterima dengan akal ini. Ya, tapi kenyataannya begitu, saudara. Ya, justru Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan sebagai orang berdosa, supaya ketika siapa yang percaya akan pengorbanannya tidak dibinasakan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, berbahagia lalu kita, kalau kita bisa mendengar ini, mengerti ini. Ya, ternyata tidak ada jalan buntu bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada jaminan yang namanya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, dengan demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Merdeka. Saudara, inilah karya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa. Ya, dengan demikian sekarang kita tidak mengalami penghukuman. Siapa yang tidak mengalami penghukuman? Yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa dahsyat. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, sekarang dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, Tuhan Yesus mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Saudara, kalau Tuhan sudah membebaskan kita, aduh, benar-benar kita adalah orang yang merdeka. Bebas dalam arti kita tidak takut lagi mati kapanpun boleh, mati besok boleh, mati lusa boleh. Ya, kenapa? Lega kita. Yang percaya kepada Yesus sudah ada tempatnya bebas dari penghukuman. Amin. Saya bangga jadi orang Kristen, saudara, karena ngerti ini. Ya, orang yang tidak ngerti, mereka masih bingung, itu tanggung jawab kita untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa di dalam Yesus terjadilah yang namanya kemerdekaan. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan, saudara? Kalau kita ngerti ini, kalau bangsa Indonesia itu punya semboyan jas merah, apa itu? Jas merah. Ayo, jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah. Ya, jadi bangsa Indonesia ini kalau kita sadar perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita, pasti mereka tidak akan pernah melupakan sejarah. Sebab itu setiap tanggal 17 Agustus ada peringatan hari kemerdekaan. Kenapa? Mereka tidak lupa sejarah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selalu mengingat pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Dan tidak hanya mengingat, tetapi menjaga hasil perjuangan mereka menjaga negeri ini dan merawatnya. Ya, Indonesia semakin indah sekarang. Ya, daripada waktu dijajah dulu. Ya, nah sekarang bagaimana dengan kita? Sebagai orang percaya, juga punya semboyan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah ya perjuangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus melakukan yang sama. Mari kita hargai pahlawan kita satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Dengan cara yang bagaimana? Nah, dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Nah, saudara,
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah. Gunakan hidup itu kemuliaan Allah, ibadah dengan baik, melayani Tuhan dengan baik, ya, melakukan firman-Nya. Itu satu bukti bahwa kita ya tidak meninggalkan sejarah. Saudaraku, luar biasa dan dahsyat kalau kita mengerti ini ya. Haleluya. Mari kita gunakan hidup kita bukan hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Ya, seringkali kita lupa daratan, saudaraku, ingatnya lautan terus. Ya, semuanya bolak-balik kecemplung. Ya, lupa daratan. Mari kita ingat daratan, kita berjalan dalam kemurahan Tuhan. Mari kita hargai pahlawan kita satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kita, kalau kita bisa menghargai, saudara, maka kita punya dampak hasil dari penghargaan kita kepada Tuhan. Ya, Kolose pasal 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya apa? Mati dari dosa kita dan hidup kita diselubungi oleh Tuhan Yesus. Aman, saudara. Kita dalam perlindungannya. Haleluya. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak dia datang kembali pada kali yang kedua, kamu pun juga akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Saudara, kalau kita sudah merdeka, kita lega. Sekali lagi, kapanpun bolehlah, mati mau kapanpun boleh, ya. Nggak selamanya kemudian bertahan di dalam dunia ini. Dunia ini susah, mau mati kapan boleh. Tetapi sampai kalau kita belum mati dan Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua, aduh, kita diangkat bersama-sama dalam kemuliaan. Luar biasa. Nggak akan ada orang yang mengalami sama seperti ini kecuali orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu, saudaraku, hargai pengorbanan daripada Tuhan. Kita tetap menjaga kemerdekaan kita. Jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah keselamatan kita. Kita diselamatkan oleh perjuangan daripada Tuhan Yesus, yang ujungnya kita masuk dalam kemuliaan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.